Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan memberikan komentar positif. Itu membuat kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, Oke, sekarang kita akan membahas mengenai prediksi Indonesia melawan Kuwait di laga kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Kuwait. Kita akan ya, menghadapi tuan rumah di sana ya. Oke, iya, Bro Ipung bisa cerita sedikit nggak mengenai Kuwait ini seperti apa nih? Kuwait, timnasnya. iya, iya. Ya memang Kuwait di pentas Piala Asia itu kan sudah tampil 10 kali ya. Hmm, Sementara pentas Piala Asia sendiri di edisinya sudah sampai 13. oh, Artinya hanya 3 kali mereka tidak bisa tampil di Piala Asia. hmm, Ya, dari situ aja ada gambaran bahwa Kuwait ini memang langganan tampil di Piala Asia gitu loh bro. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia, ini tentu Indonesia tampil di Piala Asia lebih sedikit ketimbang Kuwait gitu loh bro. ya, ya, Dan ya, ya. selain itu di Piala Asia sendiri Kuwait juga pernah menjadi juara di tahun 1980 Wah, ya. Iya, berarti ini di tahun bukan lawan yang 1980. mudah ya. Iya, mereka bisa jadi juara. Hmm. Sementara kalau dibandingkan Indonesia, Indonesia tampil terakhir kali di Piala Asia di tahun 2007 gitu loh, Bro. Sudah lama sekali. Ya, ya, Iya, ya, ya. sudah lama sekali gitu loh, Bro. Nah, kalau di pentas internasional gimana, Kuwait? Nah, ini lagi. Jadi jadi gini, kalau di pentas Piala Dunia mungkin di pentas internasional ya, Mhm. Kuwait pencapaian tertinggi adalah menjadi wakil dari zona Asia untuk tampil di Piala Dunia tahun 1982. Waktu Hmm. itu Kuwait tergabung dengan Hongaria, dengan Inggris dan satu lagi negara saya lupa ya. Hmm. Nah, walaupun mereka tidak lolos di fase grup, tapi pencapaian dia menjadi wakil Asia di Piala Dunia itu adalah pencapaian tertinggi, puncak pencapaian tertinggi dari Kuwait gitu loh bro. Mhm. Jadi Yang itu belum kalau pernah Indonesia memang kan belum ya, belum belum sampai ke pernah. tahapan Piala Asia. Saya nggak tahu kapan kita bisa melangkah ke Piala Dunia gitu loh bro. Eh, Mungkin masih lama ya. Jadi Oh, begitu bro. iya. Hmm. Nah, sejarah Indonesia melawan Kuwait seperti apa, Bro? Ya kan Indonesia dalam sejarahnya memang sudah pernah 6 kali pertemuan ya. Mhm. Mhm. 6 kali pertemuan Indonesia pernah menang 1 kali. Mhm. Mhm. Itu di tahun tapi tahunnya juga udah 40 tahun yang lalu. Tahun 1980. Tahun 1980 Indonesia menang 1 kali di turnamen Piala Merdeka, Merdeka Games ya. Mhm. Merdeka Turnamen di Jakarta. Sementara 3 kali Indonesia bermain imbang dan 2 kali kalah dari Kuwait. Dan kekalahan di tahun 86 itu agak agak telak nih Indonesia-nya. Mhm. Indonesia kalahnya dengan angka 5-0 gitu loh, Bro. Oh, Betul. kalau Dan yang sejarah terakhir ya ya terakhir. pertemuan Indonesia itu terjadi di kualifikasi Piala Asia juga. Mhm. Karena waktu itu kan kualifikasi Piala Asia masih ini ya, ada laga kandang dan ada laga tandang ya. Pada Mhm. saat laga kandang di Jakarta di GBK, Indonesia bisa menahan seri 1-1. Mhm. Sedangkan pada saat Indonesia bermain di Kuwait, kita kalah 2-1. Begitu Mhm. loh bro. Itu terakhir tahun berapa tuh, Bro? Ingat nggak? Ketemunya tahun Ya. 2009 bro. Wah, udah lama juga ya. Sudah lama. Iya, Jadi iya, iya. kalau kita lihat dari pengalaman Kuwait di Piala Asia, dimulai dari kualifikasi ya, di kualifikasi kemudian menapak naik di Piala Asia, bahkan di pentas dunia rasanya memang tidak imbang ya, prestasi yang ditorehkan oleh Kuwait justru lebih kelihatan bersinar ketimbang timnas kita gitu loh bro. Tapi walaupun begitu, kelihatannya Hmm. di Hmm. ranking FIFA jaraknya dengan Indonesia nggak terlalu jauh ya. Kalau nggak salah di berapa di Kuwait itu? Di 146 146 ya. betul. Indonesia di Serat 159. Tapi kelihatannya nggak betul. begitu jauh dibandingkan dengan
apa yang terjadi di Tulung teman apa anak Ya, memang gini, Kuwait U19. memang ada penurunan ya, Oh penurunan gitu. peringkat. Bahkan dia pernah menempati peringkat di 188 Oh FIFA. ya. Oh, Iya, apa itu yang karena terjadi itu? mereka itu pernah mendapat scoring dari FIFA. Hmm. Jadi mereka tidak bisa tampil di pentas-pentas resmi maupun pentas-pentas apa yang menjadi ajang kenaikan peringkat. Jadi peringkat mereka anjlok sampai angka 188. Oh. Sepertinya kenapa dia juga sekarang ini ada di peringkat 146, efek dari scoring ya, itu tadi yang mereka pernah menempati peringkat di 188. Jadi ada lonjakan-lonjakan walaupun lonjakannya juga tidak terlalu signifikan ya. Ya. Dari angka 188 menjadi ke 149 saat ini gitu loh, Bro. Jadi Kuwait sedang merangkak kembali ya. Terbaiknya Merangkak kembali. berapa ya? Betul. Mungkin di atas di bawah 100 atau gimana? Belum tahu. Belum tahu. Karena kalau peringkat saya ini ya melihat bahwa perkembangan Kuwait setelah dia tampil di Piala Dunia 1982, kemudian juga ada gejolak politik di Kuwait waktu itu Kuwait diekspansi oleh Irak ya. Itu adalah titik balik dari perkembangan penurunan performa tim nasional Kuwait ya. Jadi memang akhir-akhir ini juga Kuwait sendiri ini ya prestasinya di tingkat di level Asia juga belum bisa menapak seperti tahun-tahun di tahun 80 90-an gitu loh. Karena ya itu tadi pertama gejolak politik yang pernah terjadi di ini ya di Arab, ekspansi Irak ke Kuwait. Kemudian saat ini juga penurunan dari harga minyak dunia OPEC dan juga penurunan dari produksi minyak Kuwait itu juga punya pengaruh terhadap persoalan-persoalan ya bukan cuma persoalan ekonomi tapi juga merangsek juga ke persoalan-persoalan ini ya di dunia olahraga Kuwait gitu loh. Bro, nah dengan kondisi seperti itu kira-kira bagaimana Indonesia akan berlaga di Kuwait ini? Saya dengar terakhir pemain Indonesia ketika tiba di sana dalam kondisi murung dan kemudian coach STY sempat geram gitu ya. Iya. Gimana komentarnya? Ya memang Bro? dari beberapa pekan yang lalu ya sempat di kawasan Arab, Jazirah Arab itu suhu tertinggi di siang hari sampai mencapai 65 derajat Celcius gitu loh. Dan kenapa kemudian pertandingan ini juga dilakukan di malam hari? Karena untuk mereduksi persoalan-persoalan cuaca gitu loh. Karena persoalan cuaca yang sudah melewati katakanlah ambang batas di atas 40 derajat, kalau bermain di siang hari rasanya tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa dilakukan ya. Karena ini akan menguras siapapun pemain yang berlaga di pertandingan tersebut. Makanya dilakukan di malam hari. Karena di malam hari pun cuaca di Kuwait masih indikasinya di angka 40 derajat Celcius gitu loh. Jadi itu tetap jadi persoalan sendiri gitu, terutama buat pemain-pemain seperti Indonesia, mungkin juga Nepal gitu loh, Bro. Dan kelihatannya komentar dari pelatih Vietnam yang mantan asisten pelatih Indonesia, Bung Oh Kyun ini kelihatannya ada benarnya ya, di mana dengan keluhan seperti itu kan menunjukkan bahwa daya juang timnas Indonesia ini tidak kuat. Betul. Ya. Ada komentar, Bro? Ya memang gini, makanya kan kita sebagai katakanlah ya berharap pemain-pemain Indonesia bisa pemain-pemain sepak bola Indonesia bisa melonjakkan kaki, menapakkan kaki ke jenjang-jenjang level-level kompetisi di negara-negara lain gitu loh. Bisa jadi bisa bermain di Eropa atau bisa juga bermain di Korea atau Jepang yang punya persoalan-persoalan perbedaan iklim yang ekstrim ya. Kita contohkan Egy Maulana Fikri pernah bermain waktu itu di Senica dengan kondisi badai salju. Tentu ini buat pemain yang berasal dari negara tropis ini sangat punya masalah.
Tapi kenapa Egy di pertandingan tersebut bisa perform dan bisa mencetak gol? Nah, itu artinya ini ya, fighting spirit dari Egy atau kesiapan mental Egy untuk menghadapi kondisi-kondisi ekstrim seperti ini itu lebih lebih punya kematangan gitu loh bro. Ketimbang pemain Indonesia yang memang bermain masih di kawasan yang sama, kawasan Asia Tenggara atau bahkan di level Liga Indonesia gitu loh. Nah, seharusnya dengan kondisi 40 derajat Celcius dan Indonesia juga berasal dari negara yang tropis, artinya ini bukan persoalan gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan Gong Oh-kyun kemudian ada podcast yang menyatakan bahwa pemain Indonesia tidak punya mentalitas atau tidak punya fighting spirit, terkesan manja gitu loh. Ada betulnya dengan kondisi kemarin Sintayong marah-marah dengan kondisi anak buahnya begitu latihan mukanya pada murung semua. Karena ngelihat bahwa mereka akan bermain di kondisi cuaca yang sangat panas. Sebetulnya itu bukan persoalan berarti gitu loh. Harusnya ya. Iya, kalau kita sudah mendedikasikan diri sebagai pemain profesional gitu. Iya, betul. Dan sayangnya memang Egy tidak disertakan ya di Kuwait ini karena dalam kondisi masih cedera. Dalam pemulihan. Betul. Nah, tetapi kan mestinya juga seperti Arhan dan Asnawi yang juga ada di tim di sana, itu harusnya bisa menularkan ya bahwa oke, masalah cuaca itu bukan masalah yang harus dipersoalkan, mengingat Arhan dan Asnawi mengalami masalah cuaca juga ketika bermain di Liga Jepang dan Korea. Oke. Mengenai prediksinya seperti apa nih bro, Indonesia melawan Kuwait ini? Iya, saya sih memprediksikan bahwa Kuwait akan memanfaatkan betul posisi status mereka sebagai tuan rumah, karena mereka toh tidak perlu lagi yang namanya beradaptasi dengan cuaca, beradaptasi lagi dengan lingkungan, beradaptasi dengan stadion. Nah, mereka saya prediksikan akan bermain menyerang ya, karena ini kalau hitungan di atas kertas mereka menganggap bahwa Indonesia ada di bawah dari kualitasnya dari permainan Kuwait. Dan Indonesia adalah target untuk mengumpulkan poin buat Kuwait gitu loh bro. Iya, Indonesia dan Nepal gitu loh. Itu adalah target mereka untuk mencapai nilai maksimal. Nah, untuk menghadapi seperti ini mungkin Sintayong, ini prediksi saya ya. Mungkin Sintayong untuk mereduksinya adalah pada saat di awal pertandingan mereka akan memformasikan menjadi skema pertandingan 5-3-2. 5 di belakang Asnawi, Fahrudin, Elkan Bagot, Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Kemudian di tengah ada Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Di depan menyisakan 2 pemain. Itu bisa Witan Sulaiman dengan Stefano Lillipali, Witan Sulaiman bisa dengan Muhammad Rafli, atau Witan Sulaiman dengan Dimas Derajat. Gitu loh bro. Dan pada saat saya sih berpikirnya gini, Indonesia akan tetap mengandalkan serangan balik. Nah, pada saat serangan balik terjadi, itu bisa diharapkan transisi penyerangan kita bisa mengandalkan 2 wingback kita, Asnawi dan Arhan, untuk melakukan overlapping ke depan. Nah, pada saat mereka melakukan overlapping ke depan, tentu pemain yang di tengah antara Mark Klok dengan Rahmat Irianto inilah yang harus bisa mengcover posisi yang ditinggalkan oleh kedua pemain tersebut, karena toh Asnawi atau Pratama Arhan pada saat mereka menyerang kemudian ada transisi mereka harus bertahan, mereka tidak mungkin dalam waktu seketika bisa kembali ke posnya. Ini harus ditutup oleh Rahmat Irianto dan Mark Klok gitu loh bro. Hasil akhirnya seperti apa bro, kira-kira bro? Saya pengen Indonesia menang gitu loh bro. Saya juga pengen menang. Karena kalau kita melihat ya peringkat ya, kita hanya hitung-hitungan di atas kertas ya. Peringkat Indonesia dengan Kuwait tidak terlalu jauh gapnya. Gitu loh. Bisa jadi ini juga menggambarkan ya, bisa jadi ini malah bisa menggambarkan kekuatan dari masing-masing negara. Jadi saya melihat ada perimbangan di situ. Nah, justru peluang untuk menang itu ada, walaupun saya sih masih punya bayangan bahwa
pertandingan ini akan berjalan imbang, entah 0-0, 1-1 atau 2-2 gitu loh bro. Mental kita gimana nih bro? Kalau misalnya datang udah Nah, murung, terus daya juang rendah, bisa menang nggak sih? Aku apa ya? Saya masih merasa apa ya? Merasa meragukan gitu. mm-mm. Jadi di sini memang peran peran dari Sintayong itu harus mengemuka ya, harus biar dia kelihatan ininya ya, pengaruhnya terhadap pemain. Jadi peran Sintayong bukan hanya persoalan taktik, bukan hanya persoalan mengasah mental, bukan cuma persoalan untuk mengasah skill individu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa keluar dari persoalan-persoalan Indonesia yang mulai secara ini ya kelihatan kasat mata ada penurunan fighting spirit begitu sampai di Kuwait. Ini menjadi PR terbesar Sintayong saat ini. Jadi, nah disinilah Sintayong harus bisa menempatkan dirinya sebagai motivator gitu loh bro, buat pemain-pemainnya supaya pemain-pemainnya siap dan pada saat dibutuhkan mereka juga punya fighting spirit yang diharapkan gitu loh bro. Ya, saya tidak meragukan dari sisi skill ya, dari sisi teknikal misalnya Betul. bagaimana bermain sepak bola dibandingkan dengan pemain Kuwait. Tetapi Ya. kembali lagi masalah mental ini yang bagi saya ini kayaknya masih pertanyaan besar dalam laga Betul. melawan Kuwait ini. Oke. Oke, sepak bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai apa yang akan terjadi di lapangan antara Indonesia melawan Kuwait nanti. Menurut sobat sendiri, bagaimana laga nanti akan berlangsung? Apakah Indonesia akan baik bermain dengan bagus dan berhasil memenangkan laga? Atau ada prediksi yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, untuk sementara sekian dulu video kita. Kita lanjut di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bye. Oke bro. Bro Ipung, Oke thank bro. you. Thank you bro. Thank you.